Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Perempuan selalu tahu jaga diri nih. Sami ngelombak mana kok? Tahu nih dia kenapa bisa hamil tuh? Bilang nah hamba Tuhan, memodel begitu. Sumpah malu, mati itu malu semua orang. Perempuan model apa tuh? Sebut tidur laki-laki siapa lagi? Dipakai sama tahu diri ini. Bikin malu-malu selalu. Bener jadi perempuan. Belum sanggup. Kenapa harus beta Tuhan? Beneran mau. Kenapa harus beta? Memang sanggup Tuhan. Tuhan, keputusan yang ambil ini Tuhan, sebetul kesudah Tuhan. Bukan siapa-siapa. Hanya Tuhan punya hamba. Biar serahkan ini semua ke Tuhan. Jadilah sesuai Tuhan pun kata-kata. Harusnya ini jadi momen yang indah buat beta. Tapi kenapa jadi begini Tuhan? Kenapa begini? Ini sudah mudah buat beta Tuhan. Beta berusaha jaga ini kekudusan. Beta jaga ini hubungan. Tapi kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa dia harus kayak begitu? Beta harus terima dia yang posisi begitu Tuhan. Nanti orang ngomong bilang apa? Eish, bisa memberikan dia Tuhan. Besok bisa begini Tuhan. Besok dia tak bisa lepas dia Tuhan. Maaf, ini bukan yang mau Tuhan. Salam, yes friends, how are you today?
I'm good. Okay, thank you for coming on Christmas celebration. Yes, VLC Kupang today. Terima kasih sudah datang di acara spesial sore hari ini. Natal bersama Youth English Service VLC Kupang. Bersama saya John Dede, saya akan memandu acara Q&A kita sore hari ini. Dan sudah ada bersama dengan saya para panelis kita yang sangat luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Iya, sudah ada di sana Vicky dan Karina. Ada Mei, Abigail, Ari, dan Pondra. Selamat Natal teman-teman. Luar biasa, apa kabarnya? Iya, luar biasa. Hari ini bersama dengan saya ya. Ya, baik. Yes, friends semua. Perayaan Natal tentu tidak terlepas yang dirayakan oleh seluruh dunia hari ini. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus datang ke bumi 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi tidak terlepas dari peran dua orang yang sangat luar biasa. Tokoh muda yang pada waktu itu sedang bertunangan. Tahukah saudara siapa mereka? Oke, sudah ada bocorannya saudaraku yang kasih. Ya, Joseph and Mary. Gara-gara mereka kita semua merayakan Natal. Dan sore hari ini dengar baik. Yes, VLC akan mengundang mereka hadir di tengah-tengah kita. Nah, luar biasa. Joseph and Mary. Tidak lama lagi, tidak akan bicara lebih lama. Kita sambut saja kehadiran Joseph dan Mary di tengah-tengah kita. Mari Joseph dan Mary, bintang tamu kita malam hari ini. Wow, selamat datang Joseph. Luar biasa. Ternyata ganteng sekali si Joseph. Dan Mary, apa kabarnya? Baik-baik. Luar biasa. Perjalanan dari Nazaret ke Kupang cukup jauh. Bagaimana rasanya? Oh, jauh sekali. Jauh sekali, di atas bos itu lehernya tegang. Oh ya. Bagaimana suasana Indonesia khususnya Kupang dengan Nazaret? Beda? Beda banget. Oh, beda banget. Ih, luar biasa. Pertama itu sudah musim hujan, biasanya tuh panas. Oh Dan ya? pas di sini pas musim hujan jadi ya dingin. Waduh, luar biasa. Ini kali pertama datang di Kupang ya. Yes, benar Senang sekali. Kami anak-anak youth, yes, friends di sini sangat bersuka cita karena Joseph and Mary mau hadir di tengah-tengah kita. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan? Oke. Baik, silakan duduk. Ya, teman-teman, yes, friends sekalian, tentu sudah tidak asing lagi dengan kita semua dengan dua tokoh ini, Joseph and Mary. Ya, saudara tentu baru saja menyaksikan kisahnya, bagaimana mereka bergelut dengan sebuah pergumulan yang sangat kuat untuk membuat sebuah perkara dalam hidup mereka yang tentu tidak mudah bagi orang-orang muda zaman itu. Betul ya Joseph? Benar sekali. Betul ya Mer? Betul. Ih, luar biasa. Ternyata bisa bahasa Indonesia lancar ya. Oke. Dan menurut berita yang kita baca sama-sama, ya, kita ada berita di news yang sangat terkenal di zaman itu, saudaraku yang kasih. Ya, sebelumnya, ya, oke. Ternyata pada waktu itu ada seorang perawan yang sedang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud dan nama perawan itu Maria. Sebelum peristiwa ini terjadi, saudara yang kekasih, teman-teman yes friends kalian, ternyata mereka sudah bertunangan. Ingat kisah itu? Ingat tentunya dong. Oh, aduh, luar biasa. Ini tentu sore hari ini di tengah-tengah
Yes friends kalian, kita ingin dengarkan cerita bagaimana waktu itu. Mary, ya, catatan kami mengatakan bahwa waktu itu sudah bertunangan. Ya, boleh cerita ke kita semua kira-kira bagaimana ceritanya sampai Anda sudah bertunangan pada waktu itu. Silakan Mer. Mungkin biar Joseph saja yang cerita. Yosef saja yang cerita. Mer malu nampaknya ya. Kenapa? Mary malu. Oh, Mary malu. Ini suku-suku di depan ya. Oke. Yosef, silakan bercerita tentang kisah bagaimana kalian dua sampai bertunangan. Oke, baik-baik akan cerita. Karena kata bisa sampai bertunangan, bedang Mer. Waktu itu, bedang Mer sama-sama pelayan di gereja. Oh sih. Yes. Jadi ini satu pelayanan. Iya. Di sekali. gereja. Di gereja. Wisi. Terus? Nah, suatu waktu, Be ketemu dia, si Mary ini. Be lihat dia tuh beda. Dari karakternya, dari auranya tuh beda. Ada cahaya-cahaya begitu? Ada cahaya-cahayanya begitu. Kalau Kenzi bilang jatuh cinta pada pandangan pertama. Wese, kasih tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Duduk di sebelah Mary sudah sedikit malu-malu ya. Oke, silakan. Nah, dari situ belum melintas di bepung kepala untuk mau langsung dekat dengan dia. Masih malu-malu lah istilahnya. Kemudian suatu waktu beta niat untuk mau, ya kayaknya ini beta harus dekat dengan dia nih. Tapi sonde dekat secara langsung. Sonde langsung Om bilang, Mer, kan beta mau dekat dulu sonde. Bella suka stabe orang tua. Oh ya, langsung ke orang tua. Iya, betul sekali. Why? Kenapa bisa begitu? Kan mestinya PDKT dulu, tanya-tanya dulu, tapi langsung ke orang tua. Nah waktu itu beta yakin kalau misalnya beta kasih tahu orang tua, keputusan yang orang tua ambil kayaknya itu paling terbaik buat beta. Luar biasa. Setelah itu? Setelah beta kasih tahu orang tua semua. Nah dari situlah beta orang tua dengan beta langsung ke rumahnya si Mer buat ketemu Mary dengan deponya orang tua. Tembak langsung. Kasih tepuk tangan dulu. Iya, silakan. Oh iya, Abigail mau bertanya. Iya, Abigail. Untuk Mary, kan itu Pesong belum kenal dekat toh, tapi kenapa Mary bisa langsung setuju pas Joseph datang? Jadi kalau dibilang kenal dekat, belum kenal dekat sama Joseph. Karena kayak hanya sekedar tahu, oh ini Joseph. Karena hanya sekedar kawan sepelayanan saja. Terus jujur kaget waktu orang tua Joseph datang ke rumah. Datang-datang langsung kasih tahu mau tunangan. Isi. Terus Be sangat percaya kepada keputusan orang tua. Karena orang tua kan salah satu wakil Tuhan di bumi. Waduh, halo, yes friends, masihkah Anda percaya kalau papa dan mamamu wakil Tuhan di bumi? Baru 5 orang, percayakah Anda? Masih mau taat orang tua? Bilang orang di kiri kanan, jangan melawan ya. Iya, oh ya, ayo, May mau bertanya, silakan. Joseph and Mary, May, silakan. Kakak Mary, waktu itu kan kenapa Kakak Mary sontolak sa? Bisa kan pilihan orang tua tuh salah. Apalagi kau zaman sekarang nih, soalnya ada sistem begitu toh. Kenapa sontolak sa? Waktu itu Be belajar untuk tetap taat dan percaya kepada perintah orang tua dan keputusan orang tua sih. Wih sih luar biasa. Dasar anak-anak soleh. Iya, karena ada ayat firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang taat ya. Kalau engkau taat orang tua maka akan panjang umurmu dan bahagia hidup. Oke, Vicky mau bertanya. Silakan Vicky. Oke, Kakak Mary dan Kakak Joseph ini Be penasaran nih, Kakak Mary dan Kakak Joseph sebangun hubungan setelah bertunangan tuh berapa bulan kira-kira? Berapa lama bangun hubungannya ya? Kurang lebih 6 bulan. 6
6 bulan. 6 bulan, iya. Sebelum peristiwa itu terjadi. Iya, betul. 6 bulan. 6 bulan. Boleh kasih tepuk tangan dulu? Iya. Jadi setelah diperkenalkan oleh orang tua, dikenalkan, lalu kalian dua mulai bangun hubungan. Yes. Yang disebut dengan tunangan. Tunangan. Wah, luar biasa. Itu tradisi Yahudi tentunya. Tapi masih sangat tetap relevan di zaman kita sekarang ini. Percaya semua yang terbaik Tuhan sedang siapkan bagi kita. Yang setuju katakan, jangan garu-garu dong. Pasti Tuhan siapkan yang terbaik buat Anda. Katakan amin. Iya, oke. Lalu ada berita yang sangat luar biasa lagi yang kita, ya, the illogical situation. Ya, pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Wah, ini impossible. Ini tidak mungkin ya. Joseph, Mary, iya ya. Oke, mungkin kesempatan ini bisa kepada kita. Bagaimana berita ini bisa viral, bisa sangat luar biasa Anda berdua lewati hal-hal ini. Boleh cerita ke kita dulu. Awal mulanya gimana sampai terjadi itu? Hal yang tidak masuk akal ini. Boleh cerita ke kita? Mary duluan, kita mau dengar. Iya, silakan. Oke, jadi yang teman-teman dengar memang berita yang trending topik itu memang terjadi. Yang viral mungkin selamanya akan viral ya. Dan sampai hari ini loh Mer, masih viral. Dan jadi berita utama di bulan Desember. Iya, pasti. Iya, silakan Mer. Jadi ceritanya waktu sore hari, waktu Be sedang berdoa pi Tuhan, tiba-tiba Be melihat satu sinar yang sangat terang dan tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan dirinya pada Beta. Dan dia langsung berkata, "Hai Mary, jangan takut, Tuhan yang menyertai engkau. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Langsung begitu. Iya. Untuk seorang Mary. Iya. Vicky. Kakak Mary, waktu Kakak Mary tahu itu berita tuh, apa Kakak Mary perasaan waktu tahu itu kejadian yang harus Kakak Mary hadapi itu? Jujur Be kaget, takut, Be khawatir, depresi, dan Be bertanya pada Tuhan, kenapa harus Beta? Kenapa harus Beta Tuhan? Sedangkan di Nazaret ini ada jutaan perempuan Nazaret yang lebih cantik dari Beta, lebih baik dari Beta. Tapi kenapa Tuhan pilih Beta? Kenapa harus Beta? Dan itu buat Beta sangat takut. Karin mau bertanya, silakan. Oke, ini sesama Mary. Wanita. Iya. Boleh Karin, silakan. Oke, Mary, itu adalah suatu berita yang cukup menggemparkan dan pasti tidak masuk di dalam logika ya, tidak masuk dalam akal. Nah, pasti banyak orang berasumsi yang aneh-aneh tentang Mary kan. Nah, coba dari Mary sendiri, apa yang Mary harapkan dari orang-orang itu tentang isi hati Mary yang sebenarnya? Beta ini salah satu orang yang perasa dan sangat mendengar pendapat orang lain tentang Be sendiri. Dan di zaman itu, menurut hukum Taurat, jika ada wanita yang kedapatan mengandung sebelum menikah, dia dianggap wanita yang berzina. Dan teman-teman harus tahu kalau wanita yang berzina itu akan diseret ke tanah yang lapang, dicaci maki, dihina, dipermalukan, dan dilempar dengan batu sampai mati. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana Be pun ketakutan saat itu. Sampai Beta sangat takut karena kalau Beta yang diperlakukan seperti itu, bagaimana Be pun keluarga nanti? Ari, Ya, kamu mau bertanya, silakan Ri.
bagaimana dengan lupung keluarga? Karena yang beta dengar tadi tuh di Basam Budaya, kalau orang dengar ini berita yang besar, berita yang berat untuk ketong terima. Jadi kemana lu kasih tahu dong keluarga? Awal beta berpikir untuk apakah beta sembunyi ini semua hal kok. Tapi lama kelamaan pasti beta orang tua tahu. Ya, Dan betul. mau tidak mau beta harus kasih tahu beta orang tua. Dan pada akhirnya nanti mereka akan terima beta. Oke, itu Mary melewati satu titik yang sangat luar biasa. Joseph sendiri waktu itu bagaimana kisahnya? Waktu beta tahu Mary berada di kondisi mengandung, jujur secara pribadi beta kaget, berpikiran luar biasa. Stres dengan kira-kira orang akan ngomong apa di beta. Terlebih lagi kalau bisa dibilang beta berasal dari keluarga yang terpandang. Kamu keturunan keluarga Raja Daud. Wow. Terus Joseph. Kemudian dari itu beta berusaha untuk tetap sabar, beta tetap berpikir secara jernih, apakah ini betulan, apa kejadian yang terjadi ini betul-betul terjadi di beta dengan Mary hubungan. Ya. Pondra mau bertanya, silakan. Untuk kakak Joseph, kakak sebagai mirip pasangan, kakak langsung percaya dengan itu hal yang sudah masuk akal? Tentu saja awalnya beta tahu ini berita, beta sangat tidak percaya. Beta kaget dengan ini kenapa ya tiba-tiba jadi di beta, jadi beta pun kehidupan. Ini kenapa tiba-tiba terjadi di terkhususnya beta dengan Mary hubungan. Padahal hubungan ini dibangun dengan sangat baik ya, dengan kenalnya sangat sopan ya. Oke. Padahal secara manusiawi beta tidak pernah sentuh dia, beta tidak pernah berbuat dia apa-apa. Tapi ketika ketong sudah berjalan di hubungan yang serius, tiba-tiba kenapa ini kejadian terjadi begitu? Buat beta kaget. Iya, Abigail silakan. Tadi kan Kak Yosef sempat sebut kalau datang dari latar belakang keluarga yang wow toh dari turunan Raja Daud. Nah beta mau tanya, kemana respon dari keluarganya Kakak Yosef? Kan Kak Yosef sendiri merasa depresi, apalagi kalau keluarga yang begitu besar tuh, kemana Kak? Tentunya dari belakang keluarga, sama kayak beta reaksinya bertanya-tanya begitu. Ada sudah beberapa orang yang bahkan omong di beta secara langsung, omong bilang, Joseph, kayaknya sebaiknya lu memutuskan hubungan dengan Merisa secara diam-diam gitu. Kenapa? Ya karena alasan yang tadi, karena tiba-tiba ketong sudah berjalan sekitar 6 bulan lebih dan ketong sudah bertunangan, tiba-tiba ini kejadian yang tidak masuk akal ini datang di kedua hubungan. Silakan, Mei mau bertanya. Iya, saya mau bertanya kepada Joseph, apakah respon menghindar atau lari dari hal yang tidak masuk akal ini hanya menjadi salah satu respon yang Joseph pilih waktu itu? Ya sejujurnya, soalnya ada kata lain selain lari dari ini hubungan. Selain lari dari ini kejadian yang betul-betul, kalau ketong pikir secara manusiawi ini betul-betul masuk akal. Soalnya ada kata lain selain lari. Biar rasa mau lari mau pergi mana kok? Dan kamu memutuskan untuk meninggalkan Mary waktu itu? Tentu saja tidak. Besa yang dia, di sini ketemu sejalan cukup lumayan lama dan berasa beta cocok dengan dia. Kayak anak sekarang bilang, walaupun dia di kondisi yang sudah masuk akal begini, dan beta sadar ini bukan kandung yang berasal dari beta, beta berpikir kayaknya cinta itu sudah harus memiliki. Wah, masih ada cowok yang sangat luar biasa. Cinta tak selamanya harus memiliki. Boleh kasih tepuk tangan buat Joseph. Luar biasa Joseph. Iya. Masih ada yang mau bertanya? Pondra, iya silakan.
Lu son malu deh itu. Ya di sini kalau katong pikir secara manusiawi, kalau katong pikir secara kata logika, seharusnya katong malu Katong sebagai laki-laki terima perempuan yang berada di kondisi yang sudah masuk akal, tapi katong harus terima dia secara utuh, secara sempurna di katong mata. Wah, ternyata masih ada pria yang luar biasa. Oke, Joseph, mungkin kita sampai di titik ini. Ceritakan kepada kami semua. Yes, friends. Anak-anak remaja masa kini. Anak-anak zaman milenial. Anak-anak zaman Gen Z hari ini. Keputusan yang kamu buat untuk menerima Mary. Apa latar belakangnya? Apa alasannya, Joseph? Sehingga kamu memutuskan untuk mau menerima dia. Sekalipun hal yang tidak masuk akal itu terjadi dalam hubungan kalian berdua. Setelah banyak kejadian yang ketong su lewati, dan ketika beta tahu, Joseph, saya sangat merasa betapa engkau sangat itu getaran-getarannya sampai ke sini. Luar biasa. Kuat ya, Nak. Oke, silakan lanjut buat kita semua. Silakan, Joseph. Setelah semua kejadian su berlalu dan tiba di mana Mary mengandung tanpa beta berbuat apa-apa di dia. Pada waktu itu, pada malam hari ketika Be berdoa, bertanya-tanya di Tuhan, kira-kira jalan apa yang beta harus ambil. Di situ malaikat Tuhan datang dan berbicara langsung kepada beta. Dia bilang begini, Joseph, janganlah takut karena anak yang dikandung Mary ini adalah sang juru selamat dunia. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Ada yang mau bertanya? Ya, mungkin kalau dari Ari, Beta, iya silakan Ri. ini Be masih betul-betul belum mengerti. Lu yakin kok mau ambil Mary dengan diam keadaan yang seperti itu? Sedangkan itu bukan lupung tanggung jawab sebenarnya. Karena kalau menurut beta ini nih sonde adil bro. Sonde fair. Sonde adil bro. Kenapa bro? Ya beta pernah di posisi itu berasa sonde adil. Kembali lagi yang beta bilang tadi, ada campur tangan Tuhan. Amin. Ada rencana Tuhan dalam beta dan Mary hubungan. Di sini kalau katong pikir secara manusia, ini tidak akan masuk di logika. Tapi keputusan yang beta ambil ini atas dasar respon beta pu iman terhadap beta pun kepercayaan pi Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Wow. Mary, bagaimana kamu kemudian juga memutuskan untuk menerima situasi yang tidak masuk akal pada waktu itu? Boleh juga cerita ke kita, mungkin kamu di posisi, silakan Mer. Jadi B memutuskan untuk mengambil ini keputusan yang kata orang son masuk di nalar. Dan B percaya Tuhan su pilih beta, dari awal Tuhan su sertai beta, pasti sampai selesai dia sertai beta. Amin. Abigail silakan mau bertanya. Mary, ini kan keputusan yang terlalu besar toh. Lu hidup sebelum ini tuh kan ada nyaman, ada enak. Kenapa lu sampai rasa rugi kok ambilin keputusan? B sonde pernah merasa rugi karena B mengambil ini keputusan. Karena B yakin dan percaya Tuhan yang pimpin beta adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sertai beta, Tuhan yang jaga beta, dan Tuhan pasti menyelesaikannya sampai dengan sempurna. Ya, Usi Karin silakan. Tapi ini kan
keputusan yang berat, keputusan yang tidak masuk akal untuk ketong ya. Kira-kira lu siap Sonde sih menerima resiko yang bakal lu hadapi ke depannya? Karena pasti ini bakal berat. Ini sesama perempuan ya. Silakan Mer. Resiko pasti datang silih berganti. Resiko dari keluarga, dari lingkungan, dari teman sepelayanan. Itu resiko pasti be harus tanggung dan be percaya Tuhan tuh sangat baik. Dan be percaya Tuhan tuh pasti sertai dan Tuhan sukirim Joseph untuk beta. Wow, beri tepuk tangan. Sudah kirim Mei. Iya, Kakak Mary sonde menyesal kok secara ini hal nih sangat sonde masuk akal untuk ketong apalagi sebagai perempuan. Dan kakak juga masih muda, sonde takut mengganggu kakak masa muda dengan keputusan yang sebesar itu. Ketong son pernah menyesal ambil ini keputusan. Seumur hidup tuh lama tuh. Bosong yakin kok ini nih keputusan yang son masuk akal. Betulan itu sonde rugi kok. Bosong son menyesal dengan itu. Bosong yakin kok ini akan bakal berat sekali untuk Bosong. Bosong dua betul-betul siap kok. Ketong son menyesal ambil ini keputusan. Ketong percaya apa yang ketong mulai dengan Tuhan, ketong akan selesaikan sama-sama dengan Tuhan. Dan Bedang Meris memutuskan kalau ketong akan jalan ini sama-sama terus sampai tua nanti. Dan ya, seperti yang beta jawab pada malaikat, biarlah ini semua jadi sesuai dengan Tuhan kehendak. Gara-gara sebuah keputusan yang tidak masuk akal yang Joseph dan Mary pernah buat 2000 tahun yang lalu. Hari ini di tahun 2025 kita semua merayakan Natal. Sang penebus dunia lahir ke dalam dunia melalui keputusan Mary yang berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan." Dari keputusan seorang Joseph yang mau taat kepada Tuhan, dan lahirlah sang juru selamat yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Saya tahu ada banyak dari antara kita mungkin juga sedang berdiri di persimpangan jalan antara sebuah keputusan yang harus dibuat hari ini. Mungkin engkau sedang bergumul dengan keputusanmu. Haruskah aku ambil jalan ini? Atau aku mundur? Atau aku tinggalkan? Kalau pernah ada orang muda yang buat keputusan karena mendengar Tuhan berfirman, karena mendengar Tuhan berkata, dan mereka yakin Dia yang berjanji, Dia yang memilih, setia menyelesaikannya sampai sempurna. Maka dengar, kalau engkau sedang buat keputusan dan engkau sedang di persimpangan jalan, apakah saya akan terus? Dan kalau engkau dengar suara Tuhan untuk keputusanmu, maka catat baik, keputusanmu tidak akan pernah salah. Tuhan akan menyertai sampai akhir keputusanmu. Malam hari ini, sebelum kita tinggalkan tempat ini, kamu sudah datang di illogical decision. Keputusan yang tidak masuk akal. Mungkin hanya ada satu atau dua orang di antara saudara
yang sedang bergumul, atau kata saya tadi, engkau sedang di persimpangan jalan untuk membuat keputusan. Saya percaya Tuhan akan menolong engkau. Dan saya mau berdoa buat kamu. Saya mau berdoa buat saudara. Engkau mungkin sedang buat keputusan untuk masa depanmu. Engkau sedang buat keputusan untuk sesuatu yang engkau sendiri belum tahu arahnya. Tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka dengar, engkau bawa di kaki Tuhan. Kalau Joseph dan Mary Tuhan pernah tolong, maka hari ini Tuhan yang sama akan menolong kita.